Halo, perkenalkan, nama saya Lukas Maulana Satya Budiarjo, selaku CEO dari perusahaan PT Bertumbuh Jaya. Startup kami didirikan pada tahun 2018, dan perusahaan kami ini bergerak di bidang teknologi dan berfokus pada mengembangkan layanan mencuci dengan mudah dan murah. Visi dari perusahaan kami yaitu menyediakan layanan mencuci berbasis aplikasi sehingga memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Misi dari perusahaan kami yang pertama adalah memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam bertransaksi. Yang kedua, memberikan pelayanan dengan ramah dan penuh perhatian kepada pelanggan. Visi kami yang ketiga adalah mengedepankan kualitas cucian yang rapi, bersih, dan wangi. Dan misi kami yang terakhir adalah menekan biaya operasional dan biaya jasa seminimal mungkin, sehingga kami dapat bersaing dengan kompetitor-kompetitor kami lainnya. Halo semuanya, perkenalkan saya Nathanael Denis Putra Christmas. Saya menjadi COO dari perusahaan Bertumbuh Jaya. Oke, pada kali ini kami mempunyai satu produk yaitu yang bernama Berwadah. Untuk lebih lanjutnya, selanjutnya. Untuk merealisasikan visi dan misi dari perusahaan kami, maka dari itu kami menciptakan suatu aplikasi yang bernama Berwadah. Apa itu Berwadah? Bersih, wangi, dan mudah. Aplikasi ini membantu untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna, untuk masyarakat, terlebih untuk dalam bidang laundry. Tidak hanya kepada para masyarakat, kita juga untuk kepada para pengusaha laundry, di mana mereka akan dikenalkan sistem yang lebih maju di era zaman digital sekarang. Maka dari itu, aplikasi kami mengedepankan sistem efisiensi, irit tenaga, dan jangkauan yang lebih luas. Oke, kita masuk ke dalam masalah. Seringkali kita temui sistem laundry di Indonesia masih konvensional atau kurang maju. Padahal zaman sekarang terkenal akan serba digital dan akan kemudahannya yang dinamakan satu sentuhan akan selesai. Namun, beberapa dari sistem laundry yang kita harus datang ke tempat laundrynya, lalu kita menyerahkan cuciannya, lalu terdapat cuci mandiri, kita harus menunggu sampai selesai, lalu banyak orang juga tidak sadar bahwa itu adalah suatu keborosan waktu dan kurang efisiensi dalam menghadapi cucian atau laundry yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, banyak orang juga kecewa akan harga yang diberikan laundry untuk para mahasiswa ataupun beberapa orang. Maka dari itu, aplikasi Berwadah hadir untuk memberikan solusi dari semua masalah-masalah yang tadi saya sebutkan, hingga kami menonjolkan dari sistem aplikasi kami yang lebih modern, lebih efisiensi waktu, dan memiliki salah satu keunggulan dari kami sendiri, yaitu jangkauan yang lebih luas sehingga semua dapat merata. Dan tidak hanya itu, para pengusaha laundry pun dapat diangkat oleh aplikasi kami sendiri, sehingga mereka dapat memajukan dan mengenal akan sistem teknologi yang lebih maju dan modern. Maka dari itu, Berwadah siap menemani Anda. Halo, perkenalkan nama saya Giva Ranggatua Saragi. Saya merupakan CFO dari perusahaan bertumbuhjaya.com. Kenapa sekarang masuk ke topik pertama, yaitu momentum. Di zaman yang serba digital ini, merupakan saat kita untuk memikirkan ide-ide yang kreatif demi mempermudah dan mensejahterakan kehidupan kita dalam sehari-hari. Tentunya, kata laundry sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat dan juga terutama anak kos-kosan. Ini mendorong kami untuk membuat suatu aplikasi untuk mempermudah dan mensejahterakan kita dalam melakukan laundry. Nah, masuk ke topik kedua, yaitu inovasi. Apakah inovasi dari aplikasi kami ini? Setelah mendengar keluh kesah dari masyarakat, terutama mengenai sistem laundry, di mana mereka harus mengantar pakaian kotor mereka secara langsung ke tempatnya untuk mencuci pakaian mereka. Tentunya hal ini menguras banyak waktu dan energi. Nah, setelah mendengar itu, membuat kami untuk berinovasi, membuat suatu aplikasi, di mana aplikasi kami ini menyediakan layanan antar jemput laundry yang akan mempermudah dan mempercepat
proses melakukan laundry, di mana di dalam aplikasi ini pembayaran dilakukan secara non-tunai dari aplikasi kami. Masuk ke topik ketiga, yaitu revolusi. Berkembangnya zaman yang sekarang ini sudah diikuti dengan berkembangnya juga sistem laundry, di mana kita yang biasanya harus melakukan laundry dengan membawa pakaiannya ke tempatnya secara langsung, sekarang bisa melakukannya secara online menggunakan aplikasi kami. Ini merupakan suatu bentuk evolusi akan perkembangan teknologi di mana kami manfaatkan sebaik mungkin demi mempermudah dan memperlancar kehidupan sehari-hari kalian. Masuk ke biaya pemasukan dan pengeluaran. Pertama, biaya pengeluaran. Kami memiliki modal usaha sebesar 25 juta, diikuti dengan estimasi biaya gaji karyawan per bulan yaitu 50 juta. Dan yang terakhir adalah biaya gaji karyawan per tahun yaitu 600 juta. Masuk ke estimasi pemasukan. Estimasi pemasukan kami dalam 1 bulan adalah 75 juta, diikuti dengan estimasi pemasukan kami dalam setahun yaitu adalah 900 juta. Kemudian ada target pemasaran. Berikut merupakan data persen akan survei yang telah kami lakukan mengenai siapa yang minat untuk melakukan laundry. Halo, perkenalkan nama saya Vincentius Stefano Febrilian. Saya di sini menjabat sebagai CEO di perusahaan bertumbuhjaya.com. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi antar kompetitor, orang, atau perusahaan yang bisnisnya menjual ataupun menghasilkan produk maupun jasa yang sama dengan perusahaan yang lain. Dalam hal ini, yang terjadi adalah kompetisi antar perusahaan laundry. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu kompetisi secara langsung dan kompetisi secara tidak langsung. Contoh dari kompetisi secara langsung, yang pertama, adanya perusahaan laundry yang sudah terkenal terlebih dahulu. Yang kedua, adanya perusahaan laundry yang terletak dengan pelanggan. Nah, yang ketiga, adanya perusahaan laundry yang sudah memiliki pelanggan setia. Dan yang keempat, adanya perusahaan laundry yang menawarkan harga jauh lebih murah dibanding perusahaan lainnya. Selanjutnya ada kompetisi secara tidak langsung. Contoh dari kompetisi secara tidak langsung, yang pertama yaitu adanya perusahaan laundry yang menggunakan metode cuci sendiri atau self-service. Selanjutnya adalah bagian yang tidak kalah penting dari sebuah perusahaan, yaitu kampanye. Kampanye merupakan cara, teknik, atau metode yang dilakukan oleh seseorang maupun perusahaan untuk menarik perhatian dari calon konsumennya. Ada dua metode yang dilakukan oleh kami. Yang pertama melalui media sosial. Mengapa melalui media sosial? Karena selain keefektifannya, perusahaan kami juga dapat menjangkau masyarakat umum dalam jumlah yang banyak. Metode yang kedua yaitu melalui iklan atau promo. Perusahaan kami juga akan mengadakan promo yang tentunya tidak kalah menarik dari perusahaan lainnya, sehingga dapat menarik perhatian dari konsumen atau pasar yang kami targetkan. Dalam membuat aplikasi berwadah, kami mendesain aplikasi ini supaya dapat digunakan dengan mudah dan dipahami dengan mudah oleh pengguna. Sehingga dengan tampilan yang simpel seperti ini, diharapkan pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan aplikasi berwadah ini. Berikut adalah beberapa tampilan dari aplikasi berwadah. Berikut saya jelaskan mengenai sekilas tampilan dari aplikasi berwadah ini. Jadi pada halaman awal, pengguna akan disambut dengan halaman seperti ini. Di sini ada profil pengguna, di sini ada kolom untuk melakukan mengirim pesan, kemudian di sini ada informasi mengenai lokasi dari pengguna dan riwayat pemesanan dari pengguna. Di sini ada tombol untuk membuat pesanan dan di bawah ada 4 menu, yaitu menu beranda, menu tagihan, menu pengiriman, dan menu pengaturan. Apabila pengguna mengeklik buat pesanan, maka tampilannya akan seperti ini. Pengguna diminta untuk menunggu karena kurir sedang menuju ke lokasi dari pengguna. Apabila nanti kurir sudah datang, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Kurir sudah sampai, kami tunggu paket Anda. Nah, setelah paket tersebut, paket tujuan tadi sudah diberikan kepada kurir, maka pengguna akan kembali ke halaman utama tadi, dan di sini statusnya sudah berubah. Pesanan Anda dengan kode L sekian 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 sedang diproses, yang artinya
paket laundry dari pengguna itu sedang dicuci dan sebagainya. Nah, kemudian masuk ke menu tagihan. Nah, di sini ada menu tagihan. Tagihan yang tadi sudah paket yang tadi sudah dilaundrykan akan masuk secara otomatis di bagian tagihan dan pengguna bisa langsung membayarnya dengan mengeklik tagihan dan mengeklik bayar. Di sini kemudian di sini ada slip pembayarannya, ada kode pesanan, berat total, harga per kilo, biaya layanan, dan totalnya. Di sini hanya dengan 2 kilo, totalnya 10.000, sangat worth it dan sangat murah. Kemudian pengguna dapat mengklik dengan bayar. Nah, di opsi pembayaran ini nanti ada e-wallet dan secara otomatis akan terhubung dengan aplikasi-aplikasi pembayaran tadi. Setelah pembayaran berhasil, maka pengguna dapat kembali ke halaman utama. Nah, setelah itu status di sini masih sama, masih diproses dan tagihan semuanya sudah terbayar. Maka ketika paket sudah selesai diproses dan akan dikirim, statusnya akan berubah menjadi paket Anda dengan kode sekian sedang dikirim ke lokasi Anda. Nah, gimana sih biar kita tahu paket kita ada sampai mana atau kira-kira berapa lama lagi bakal sampai? Nah, cara mengeceknya ada di bagian pengiriman. Di bagian pengiriman nanti ada informasi laundry dengan berat 2 kilo dengan kode pesanan sekian. Kita dapat lacak pesanan tersebut sudah sampai mana. Nah, di lacak pengiriman nanti di sini ada Google Maps yang menunjukkan lokasi titik kita di mana dan lokasi si kurir sudah sampai mana saja. Di sini kemudian ada keterangan estimasi tiba di tempat Anda sekitar berapa menit lagi. Sebagai contoh di sini 10 menit lagi. Kemudian apabila kurir nanti sudah sampai, akan ada notifikasi seperti ini. Kurir sudah sampai. Pastikan paket yang diterima dalam keadaan baik. Apabila sudah, maka pengguna dapat konfirmasi pesanan bahwa pesanan tersebut sudah diterima oleh si pengguna. Konfirmasi dan pesanan sudah selesai, pengguna bisa kembali ke halaman utama. Oke, kurang lebih segitu penjelasan dari mengenai tampilan dari aplikasi berwadah ini. Semoga dapat membantu Anda. Terima kasih. Jadi sekarang saya sudah bersama salah satu anak kos dan mari kita tanya bagaimana pengalaman dia selama menjadi anak kos dan laundry di Jogja. Kalau pengalaman saya sih kebanyakan buruk ya mas. Loh, kok bisa? Jadi baju-baju putih saya kebanyakan luntur kena noda-noda lain. Itu nggak bersih soalnya mas. Lunturan gitu? Ya luntur, bersih kena noda yang lain. Juga ada kadang-kadang tuker mas bajunya mas. Oh, ketuker? Iya. Wah, itu parah sih. Apalagi sekarang panas mas, jadi males kalau mau keluar. Males keluar ya? Iya. Jadi ada nggak kepikiran kayak, duh masa nggak ada sih aplikasi kayak yang laundry tapi tinggal klik-klik aja dari HP itu? Emang ada mas? Oh, belum tahu? Oh. Nah, jadi nih mas, sebenarnya tuh ada aplikasi, masih baru hitungannya sih, itu buatan dari PT Bertumbuh Jaya. Nah, saya ini selaku CEO-nya, jadi saya mau sekalian kenalin aplikasinya ke masnya. Jadi nama aplikasi itu Berwadah. Nah, kalau penasaran nih aplikasinya kurang lebihnya kayak gini mas, dilihat dulu nih. Jadi masnya cuma klik aja, nanti udah otomatis melacak lokasi masnya di mana, nanti ada kurir datang ngambil pesanan laundrynya mas, terus nanti udah diurus sama mereka, dicuci, masnya tinggal bayar cash saja ke situ bisa. Jadi nanti terima beres. Oh, anti ribet, nggak usah panas-panas, nggak usah ribet-ribet, udah terima beres aja mas. Menarik sih mas. Menarik ya. Jadi dengan adanya aplikasi baru ini kira-kira mas merasa terbantu gitu? Sangat terbantu sih ya. Sangat apalagi terbantu ya? Jogja masih panas. Wah, Jogja betul itu. Oke mas, kurang lebihnya gitu aja sih sebenarnya kayak. Terima kasih mas. Ya, sama-sama. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber selanjutnya yaitu Mas Theo. Mas Theo. Mas Theo ini mahasiswa dari Atmajaya. Atmajaya. Nah, Mas Theo dari Atmajaya dan ngekos di sini ya mas? Iya betul. Nah, jadi Mas Theo ini anak kos. Selama menjadi anak kos ini pernah laundry nggak mas? Pernah. Pernah. Selalu laundry. Oh, selalu laundry. Selalu laundry. Nah, kalau boleh tahu pengalaman selama laundry itu gimana mas? Oh, Oke. Jadi sejauh ini sampai saat ini aku udah pernah ke 4 tempat laundry yang berbeda Hmm. selama kuliah di Jogja ya. Ya.
Dan masing-masingnya ada alasan kenapa aku bisa pindah-pindah ke tempat yang satu ke tempat yang lain sampai sekarang. Itu yang tempat yang pertama aku pernah nyoba, itu yang paling dekat laundrynya, dekat sama kosan, bisa jalan kaki. Jadi kalau misalnya pagi, siang, malam mau keluar bentar langsung ambil bisa. Tapi minusnya itu kotor. Nggak tahu kenapa, mungkin pakai bubuk ya, serbuk deterjen. Itu semua pakaiannya benar-benar kotor, putih-putih gitu. Kotor bercak. Iya, bercak. Kedua semuanya kotor dan nggak harum juga. Harum juga. Tapi itu dekat. Plusnya dekat. Ya, terus aku pindah jadinya yang kedua, dapat juga lumayan dekat tapi nggak terlalu dekat. Itu bagus, tapi harganya lumayan mahal. Lumayan mahal. Itu harganya per kilonya sekitar 8.000 gitu, mahal banget ya. Terus yang ketiga, aku juga pernah nyoba, ini dekat sama kosan. Bersih, wangi, tapi minusnya ada minimal per kilonya untuk ngasih ke tempat laundry. Jadi minimalnya 2 kilo. Harus 2 kilo dulu. Jadi minusnya lama ya, cukup lama ya. Jadi harus nunggu dulu 2 kilo baru bisa ngasih ke tempat laundrynya. Jadi nggak bisa cepat-cepat langsung mau ngasih ke tempat laundry, nggak bisa. Nggak bisa di bawah 2 kilo, harus 2 kilo atau lebih ya Mas? Iya, atau lebih. Terus yang keempat yang aku pakai sampai saat ini, itu murah, nggak ada minimal kiloannya, bersih juga, tapi minusnya lumayan jauh. Harus naik motor. Ya, jadi minusnya ya ribet ya kan? Ribet. Terus kalau misalnya panas, hujan, Males juga keluar. Tapi menurutku itu yang paling worth it. Iya, worth it. Oke. Nah, gini Mas, pernah kepikiran nggak Mas dari pengalaman itu kayak ada nggak sih aplikasi laundry yang bisa memudahkan usernya dalam mau laundry gini-gini, itu pernah kepikiran nggak? Nggak pernah kepikiran dan nggak pernah dengar sebelumnya. Nggak pernah dengar. Oke, jadi di sini saya dari PT Bertumbuh Jaya mau mengenalin ke Mas aplikasi yang kita buat. Jadi dia ini aplikasi laundry. Basicnya tuh ada di aplikasi dia. Nah, dia bisa bayar non tunai juga. Terus dia juga bisa antar jemput juga. Nama aplikasi itu berwadah kurang lebih seperti ini Mas. Monggo dilihat dulu. Nah, kurang lebihnya kayak gini. Nah, jadi itu aplikasinya Mas masih cukup pesen aja, nanti nyalain GPS gitu-gitu. Terus nanti secara otomatis ada kurir yang datang ke tempatnya Mas. Nah, itu nanti dia nge-pick up laundrynya Mas. Terus nanti kalau udah di-pick up baru dibawa ke tempat laundrynya, Masnya kemudian bisa lanjut ke bayar laundry itu tadi. Cashless, iya. Nanti udah connect, bisa pakai GoPay, OVO, Dana, ataupun transfer bank gitu-gitu. Nah, terus nggak ada minimum beratnya, nggak ada minimum kayak gitu, nggak ada. Kemudian ini juga kita ini murah loh Mas, satunya loh, sekilo 5.000. Oh, 5.000 ya? Itu udah termasuk include semuanya. Oke, jadi murah. dengan harapannya bisa membantu anak kos, terutama perantau-perantau gitu Mas. Oke. Menarik nggak Mas kira-kira aplikasi berwadah ini? Sangat menarik sih, karena saya dengar tadi bisa antar jemput, itu juga kayaknya nggak semua laundry bisa kayak gitu ya. Iya. Karena bisa antar jemput dan juga harganya juga 5.000 per kilo dan nggak ada batasan untuk beratnya. Itu murah sih dan Murah bagus ya? juga, dan boleh dicoba sih. Boleh dicoba ya? Boleh dicoba. Kira-kira kalau misalnya ini kami targetkan ke anak kos, rame ya Mas ya? Pasti rame ya? Pasti rame dan bagus idenya gitu. Boleh. Oke, kurang lebih seperti itu aja sih Mas interview dari kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Begitu tanggapan dari Mas Theo, anak Atmajaya. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami mengenai produk kami. Kalau mau menghubungi kami, bisa di email, nomor telepon, dan lain-lain. Sekian, terima kasih.